Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ila hadratil jami'. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Majo. Ojan. Dia baca aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu sabi'u an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihatu qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahul Muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi', hadis yang ketujuh dari kitab Arba'in. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Adapun pilar dari agama itu an-nasihatu adalah nasihat. Ad-dinu adapun pilar dari agama itu an-nasihatu adalah nasihat. Nasihat di sini itu nasihat dalam bahasa Arab ya, jangan di artikan dengan nasihat dalam bahasa Indonesia. Jadi memang kata nasihat dalam bahasa Indonesia adalah serapan dari nasihat dalam bahasa Arab. Tetapi ada reduksi makna, jadi ada makna yang dikurangi karena nasihat dalam bahasa Indonesia itu kan artinya apa? Perkataan yang baik gitu ya. Jadi kayak pitutur, kita memberikan masukan kepada orang yang sifatnya itu hanya bersifat perkataan, ya kan? Kalau kita bahasa nasihat, kamu minta nasihat saya, oh ya saya beri nasihat misalnya. Tolong beri saya nasihat. Artinya apa? Meminta masukan, meminta saran dalam bentuk perkataan. Tapi nasihat dalam bahasa Arab itu punya arti yang lebih luas. Ini termasuk kata yang sedikit tapi punya arti yang dalam, punya arti yang banyak, punya arti yang luas. Ini memang ciri-ciri dari hadisnya Nabi, karena Nabi itu punya kelebihan. Jadi beliau itu punya
keistimewaan namanya jawami'ul kalim. Jadi ketika mengucapkan kata-kata itu, kata-katanya punya arti yang sangat banyak. Apa arti nasihat dalam bahasa Arab? Nasihat dalam bahasa Arab artinya adalah menghendaki kebaikan. Menghendaki kebaikan. Maka artinya luas, tidak hanya berkaitan dengan kata-kata, tidak hanya berkaitan dengan saran, tidak hanya berkaitan dengan masukan. Tapi dia ini punya arti yang lebih luas, yaitu menghendaki kebaikan. Makanya orang kalau memahami hadis ini diartikan nasihat dalam bahasa Indonesia jadi bingung, masa agama itu cuma nasihat aja? Karena agama kan banyak. Coba kamu kalau misalnya nggak ngaji kan nggak tahu, dikira nasihat agama kok cuma nasihat, padahal kan ada halal haram, ada misalnya ada surga dan neraka, ada iman, ada Islam, ada ihsan, ada banyak hal. Kok cuma nasihat kan gitu? Ternyata nasihatnya beda. Yang dimaksud di sini ada nasihat dalam bahasa Arab. Dikatakan pilar dari agama adalah menghendaki kebaikan. Ya, sudah jelas. Jadi kalau kita bicara kepada orang yang di luar Islam, untuk apa kamu beragama Islam? Untuk apa kamu menyembah Allah? Untuk apa kamu harus susah-susah sholat? Untuk apa kamu susah-susah meninggalkan yang haram dan seterusnya? Ya kenapa? Karena kita ingin kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Qulna liman qala lillah. Qulna, kita para sahabat berkata, liman, untuk siapa? Untuk siapa wahai Rasul? Qala Rasulullah bersabda, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Lillahi, karena Allah. Lillahi, karena Allah, atau bagi Allah juga boleh. Mungkin timbul pertanyaan, katanya menghendaki kebaikan kok untuk Allah, apa Allah perlu? Tidak, maksudnya adalah kebaikan itu nanti kembalinya kepada hamba. Jadi ketika kita menyembah Allah dengan benar, menjalankan perintah-perintah Allah dengan benar, meninggalkan larangan Allah dengan benar, mensifati Allah dengan benar, bertata krama, beretika kepada Allah dengan benar, maka kebaikan itu kembali kepada kita. Kenapa? Karena Allah itu ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak butuh. Kamu sholat, yang untung siapa? Yang untung kamu. Kamu puasa, yang untung siapa? Yang untung kamu. Zakat, kamu haji, kamu beriman, kamu, itu kebaikannya kembali kepada manusianya. Jadi termasuk apa? Termasuk ya beriman, ya termasuk berislam, termasuk berihsan, yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Itu menghendaki kebaikan yang akan kembali kepada diri kita sendiri. Wali kitabihi, dan bagi kitabnya Allah. Bagi kitab-kitabnya Allah, kitab yang diturunkan kepada para rasul, yang kita wajib imani ada 4, ya kan? Ada Al-Quran, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Termasuk kita apa? Misalnya
Sekarang kita tidak perlu bicara kitab-kitab sebelum Al-Quran, tapi kita bicara Al-Quran saja. Sudahkah kita itu mengagungkan Al-Quran sebagai kalam Allah? Itu pertanyaan. Sudahkah kita berakhlak, beradab, beretika, memposisikan Al-Quran itu sebagai kalam Allah? Misalnya kalau kita mendengar bacaan Al-Quran, itu kira-kira hati kita itu tergerak enggak? Oh, ini Allah yang berfirman. Ini sebenarnya adalah firman Allah. Jadi suaranya qori, kemudian suara yang kita dengar lewat speaker itu hanya penampakannya saja, tapi hakikatnya adalah kalam dari Allah. Yang ada jawaban yang jujur adalah enggak, malah kita kadang-kadang bercanda. Ya. Kadang-kadang kata ala ngomong maca Quran yo kabeh masih aku dhewe iso maca Quran. Kadang yang ngono. Makanya orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah itu ketika dibacakan Al-Quran hatinya bergetar. Hatinya apa? Bergetar. Jadi dia merasa Allah sedang berbicara dengannya. Ya, kalau kita sholat itu sebenarnya kan di awal kita sholat mendengar imam membaca Fatihah, membaca surat, itu hakikatnya Allah sedang bicara dengan kita. Mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu harus kita yakini betul, kita resapi betul, seolah-olah Allah itu berbicara kepada kita. Nah, baru nanti di rukun-rukun selanjutnya, di ruku, di sujud, kita yang berbicara kepada Allah lewat doa-doa sholat. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini subhana rabbil a'la bihamdi, atau subhana rabbil azim wa bihamdi. Itu pujian-pujian kita seolah-olah kita itu sedang berbicara kepada Allah. Tapi ketika imam yang membaca, balik lagi, itu bayangan kita harus seolah-olah Allah berbicara kepada kita. Nah, nek salat wis iso ngono lha iku baru salat tenanan niku. Nah, gini kan gak. Pokoknya sholat itu setelah takbir imam baca Quran ya kita ngelamun, kadang-kadang ngelamun apa barang sing ilang, ono apa jenenge, utawa ono sing pala ngiling-ngiling apa macam-macam lah. Malah biasanya kalau kita sholat itu sesuatu yang sebetulnya kita sebelumnya kita lupa jadi ingat, oh ya tadi saya taruh di sana. Itu berarti semua belum masuk pada nasihat li kitabihi. Karena kalau sudah nasihat li kitabihi, menghendaki kebaikan berkaitan dengan kitabnya Allah, berarti kita sudah berakhlak, beretika, memberikan hak Al-Quran sebagai kitabnya Allah. Dah. Wali rasulihi, dan juga bagi para utusannya Allah. Wabil khusus beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah kita mengagungkan Rasul? Ya kan? Sudahkah kita benar-benar cinta kepada Rasul? Sejauh mana kita, hidup kita, pikiran kita itu memikirkan atau membayangkan Rasul? Ini juga berat, karena ini juga termasuk ukurannya iman yang baik, termasuk ukuran hati yang bersih juga sama. Jadi kalau ada pertanyaan, seberapa besar iman seseorang,
Jawabannya adalah sebesar cintanya kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau pertanyaan lain misalnya, seberapa besar atau seberapa bersih hati seseorang misalnya, sejauh mana dia mengingat, ya kan, mengingat dalam hatinya sosok beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya orang kalau hatinya bersih, hatinya suci, hatinya ikhlas, akan punya banyak kesempatan untuk lebih mengingat Rasulullah. Coba kamu evaluasi dalam satu hari itu kira-kira berapa menit misalnya, jangan berapa jam lah, kelamaan. Berapa menit kita itu mengingat Rasulullah. Misalnya aja dalam ibadah aja lah, jangan jauh-jauh. Ya, pernah nggak kita terpikir ketika sholat, bener nggak sholat saya itu sudah seperti sholatnya Rasul atau belum? Misalnya ya contoh. Atau mungkin kalau kita sholat tuh, sudahkah sholat kita itu minimal berapa persen lah dari sholatnya Rasul? Dan seterusnya. Termasuk ketika kita membaca hadis ini. Hadis adalah perkataan beliau Rasulullah. Tapi ketika mengkaji hadis, kadang-kadang kita lupa bahwa yang kita kaji ini adalah kata-kata Rasulullah. Makanya para ulama itu, para ahli hadis, mereka suka belajar atau membaca hadis-hadis Nabi karena merasa dengan membaca hadis Nabi itu merasa dekat dengan Rasul. Merasa dekat dengan, seolah-olah Rasulullah itu hidup di hadapannya dan sedang berbicara. Seperti sekarang misalnya, ad-dinun nasihah. Coba gambarno. Itu seolah-olah Rasul ada di depan kamu dan berbicara kepadamu. Ad-dinun nasihah. Jangan bilang ini ngaji Gosaikul yang ngomong ini semua. Atau Ustadz ini yang baca terus. Enggak. Jadi coba itu dirubah sedikit. Sama seperti tadi, ketika mendengar Al-Quran dibayangkan bahwa seolah-olah Allah berfirman kepada kita. Ketika mendengar hadis Nabi dibayangkan seolah-olah Nabi berbicara kepada kita. Tuh, kalau bisa seperti itu, insya Allah kita akan diberi hati yang jernih. Hati yang jernih adalah hati yang punya potensi untuk mengenal Allah. Hati yang jernih adalah tempat turunnya cahaya-cahaya makrifat kepada Allah. Itu tadi caranya yang paling gampang adalah dengan membayangkan Rasulullah, hidup bersama Rasulullah, seolah-olah kita ini bersama dengan Rasulullah. Itu wali Rasulih. Makanya para guru-guru, para syekh, guru-guru saya termasuk mengatakan bahwa melihat Rasulullah SAW dalam mimpi adalah nikmat yang besar. Tetapi hidup bersama Rasulullah adalah kenikmatan yang lebih besar. Kalau kita punya kesempatan atau diberi kesempatan oleh Allah pernah bermimpi Rasulullah, itu suatu yang luar biasa, anugerah yang luar biasa. Bahkan dikatakan termasuk tanda-tanda orang yang akan meninggal dengan husnul khotimah. Jadi kalau kamu pernah mimpi Rasulullah, itu insya Allah salah satu tanda kamu akan mati husnul khotimah. Tapi ada yang lebih hebat. Yang lebih hebat adalah hidup bersama Rasulullah.
Itu tadi dibayangkan. Udah kalau bangun tidur, gimana ya Rasulullah kalau bangun tidur ya? Kalau mau tidur, kalau mau tidur gimana Rasulullah? Kalau mau tidur Rasulullah membaca doa ini, membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian membaca Muawwidzatain. Terus tidurnya gimana ya? Tidurnya Rasulullah miring ke kanan, menghadap kiblat. Nah, misalnya itu yang ringan-ringan seperti itu. Kalau makan, dibayangkan, Rasulullah kalau makan pakai tangan kanan. Terus mengucap bismillah. Itu ya. Kalau lupa mengucap bismillah, nanti diganti dengan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah, itu yang sederhana begitu. Nah, kalau bisa seperti itu berarti nanti masuk an-nasihah li rasulihi. Bahkan disebutkan di zaman akhir ini cara paling efisien untuk mengenal Allah adalah dengan membayangkan hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi, sing gampang-gampang. Mana dibalik lagi. Sederhana tapi selalu berkaitan, selalu dihubungkan, selalu ditautkan dengan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk mendoakan beliau dengan apa? Dengan membaca sholawat. Nah, kalau kita bersolawat itu kan mendoakan Rasulullah. Nah, dengan membaca sholawat, hubungan kita dengan Rasul itu akan semakin dekat. Semakin banyak sholawatnya, semakin dekat. Semakin sering kita bersolawat, semakin istiqomah kita bersolawat, semakin dekat. Wali a'immatil muslimin. Yang keempat, nasihat untuk para pemimpinnya umat Islam. Nasihat untuk para pemimpinnya umat Islam, pemerintah, penguasa. Kalau dalam konteks sekarang ya para penguasa dari yang paling kecil, misalnya lurah, camat, bupati, gubernur ya, itu adalah a'immah, orang-orang yang memegang kekuasaan. Itu juga disebut a'immah. Bagaimana nasihat untuk para pemimpin itu? Para pemimpin harus dibantu ya, harus dibantu dalam artian ya, misalnya kalau memang kebijakannya baik ya harus didukung. Kalau kebijakannya tidak bagus ya dikritik. Kalau kebijakannya maslahat, manfaat untuk umat harus didukung. Kalau zalim ya harus dilawan. Kalau zalim harus apa? Dilawan. Makanya cara yang paling bagus, jadi nasihat untuk para pemimpinnya umat Islam, cara bagus ya kamu yang harus jadi pemimpinnya. Apa? Kamu yang harus jadi pemimpin, jadi nggak perlu ngomong ke orang lain, kamu sendiri. Nah, jangan diartikan Islam itu, agama itu anti kekuasaan misalnya. Dianggap kalau politik kekuasaan itu kotor, itu salah besar. Justru ketika orang Islam yang baik menjadi penguasa, akan lebih banyak peluang terciptanya kemaslahatan dan kemanfaatan untuk umat. Ini saya berani mengatakan di sini, an-nasihah li a'immatil muslimin adalah apa? Dengan menjadi pemimpin. Dengan menjadi, kamu harus nanti kalau punya peluang, punya kesempatan menjadi pemimpin ya harus diambil.
Ini jadi misalnya jadi bupati harus jadi. Untuk apa ya? Untuk nasihat. Kalau pemimpinnya orang lain kan masih susah, kamu harus ngomong, tapi kalau pemimpinnya diri kamu sendiri lebih enak. Memberi kemaslahatan. Semakin luas cakupan kekuasaannya, semakin besar potensi kemaslahatan yang bisa diberikan. Itu. Jadi an-nasihah li aimmatil muslimin. Kalau punya cita-cita jadi presiden misalnya, harus jadi presiden. Ambil. Untuk apa? Untuk berbuat maslahat tadi. Makanya disebutkan yang dinamakan politik itu apa? Mencari kemaslahatan untuk orang banyak yang bisa menghantarkan kepada keselamatan dunia akhirat. Ya, itu definisinya politik itu. Mencari kemaslahatan untuk orang banyak yang bisa menghantarkan kepada kebaikan dunia akhirat. Makanya goblok kalau ada orang bilang politik itu kotor, itu goblok. Ya kalau caranya orang meraih kekuasaan itu bisa baik, bisa buruk. Tapi kalau kekuasaan itu sudah diraih, kemudian digunakan untuk kebaikan, maka kebaikannya itu jauh lebih banyak daripada sekedar ibadah-ibadah yang biasa-biasa, karena manfaatnya untuk orang banyak. Misalnya kamu orang kaya punya amalan sedekah untuk misalnya 100 fakir miskin setiap hari. Bagus apa bagus? Bagus. Tapi kalau kamu jadi presiden, kamu tinggal bikin setiap bulan ada sumbangan beras miskin atau subsidi beras untuk orang miskin seluruh Indonesia. Orang miskin jumlahnya 24 juta, bayangkan. Jauh kan? Misalnya 100 dibanding 24 juta. Itu politik. Misalnya harga sembako mahal, ya kan? Harga sembako mahal, terus dibuat kebijakan, oh ini harus dibuat harga eceran tertinggi untuk beras, misalnya 12.000. Yang dapat manfaat dari kebijakan itu 270 juta. Mau bayangkan, kebaikannya jauh daripada kamu cuma sedekah satu hari, kadang sedekah 1.000, 2.000 rupiah. Tapi kalau kamu jadi penguasa, kamu bisa membuat kebaikan yang bisa dirasakan oleh orang yang banyak. Paham ya? Nah, saya mengatakan an-nasihah li aimmatil muslimin, salah satunya yang paling utama adalah dengan menjadi seorang pemimpin. Yes. Wa ammatihim dan orang-orang awam dari kaum muslimin. Nasihat bagi orang-orang awam dari kaum muslimin. Ini misalnya apa ya apa saja lah kebaikan yang kita berikan kepada orang Islam masuk di sini. Yang termasuk kita belajar mengajar, ya kan, memberikan ilmu, memberikan petunjuk, memberikan berbagi kesejahteraan juga. Bahwa segala sesuatu yang baik yang kita kontribusikan untuk orang-orang muslim masuk di sini. Makanya nggak ada cerita ya agama Islam tidak berguna, itu nggak ada. Jadi apapun yang ada dalam syariat Islam itu pasti ada unsur maslahatnya. Kita harus yakin. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan ajaran Islam pasti ada maslahat.
Cuma kadang-kadang kita yang tidak bisa memahami. Kadang-kadang apa pengetahuan, batas pengetahuan, batas pengalaman. Jadi kita tidak mencukupi kan, malah kadang-kadang malah membuat kita apa mensalah tafsirkan ajaran agama itu dianggap jelek, padahal aslinya apa bagus. Makanya harus diyakini, harus diimani semua ajaran syariat itu baik, membawa maslahat, pasti itu. Karena kalau kita mengikuti logika orang per orang, pikiran orang per orang, itu beda-beda. Dan yang pasti pikiran orang per orang, logika orang per orang itu lebih banyak salahnya daripada benarnya. Makanya diturunkan agama, diturunkan wahyu untuk itu. Untuk memastikan bahwa apa yang diikuti oleh orang-orang beriman itu akan membawa kemaslahatan bagi mereka. Gitu ya, paham ya? Kudu yakin. Ada kudu yakin. Makanya kadang-kadang kalau kita membaca buku macam-macam buku-bukunya, misalnya buku-buku orang liberal yang berpikirnya itu dipengaruhi oleh filsafat liberal dari barat. Seringkali kita akhirnya gampang menyalahkan agama. Oh, kenapa Islam itu misalnya anak kecil kalau dalam madzhab Syafi'i itu boleh dipaksa menikah sama orang tuanya walaupun masih belum balik. Ya, anak umur 1 tahun, 2 tahun bisa dinikahkan kan gitu ya. Itu kadang-kadang kita gak bisa membaca itu. Misalnya apa? Kenapa warisan laki-laki dan perempuan dibedakan? Kenapa laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian? Nah, kadang-kadang pikiran-pikiran itu ya wajar sebenarnya. Kenapa? Karena manusia itu berpikir sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat, menurunkan ajaran agama itu sebagai Tuhan yang maha tahu, maha adil, maha bijaksana. Maka mana yang dipilih? Manusia yang terbatas ilmu dan pengalamannya itu atau Tuhan yang maha adil, maha bijaksana? Ya tetap gak bisa. Gak bisa. Kadang-kadang ada sesuatu yang zaman dulu dianggap tidak masuk akal. Ternyata setelah ilmu pengetahuan dan teknologi itu semakin maju bisa diterima. Misalnya contoh apa? Contoh yang gampang. Sekarang ilmu pengetahuan itu ada namanya fisika kuantum. Tahu fisika kuantum? Fisika kuantum itu salah satunya menganggap bahwa ada kemungkinan adanya banyak dunia, multiverse. Apa benar ya? Atau apa selain multiverse istilahnya? Apa? Paralel, dunia paralel. Ya kan? Dunia paralel. Padahal itu kan sejak awal, sejak Islam turun, sejak Nabi Muhammad ada wahyu, ada namanya alam jin kan gitu. Ada alam malaikat, ada alam arwah, itu sudah jelas. Ada alam surga, ada alam neraka. Itu kan juga multiverse sebenarnya. Tapi ilmu pengetahuan barat sebelum ini, sebelum ada fisika kuantum, itu menganggap seolah-olah wah itu nggak bisa dibuktikan, itu nggak masuk akal, itu nggak ilmiah, itu nggak, kan gitu kan? Dianggap dunia ya ini cuma ada ini aja kenyataannya. Sebelum adanya teori fisika kuantum. Tapi setelah ada fisika kuantum itu kok jadi iya ya? Ternyata ada ya, teori dunia paralel, ada alam lain selain alam ini. Benar nggak? Nah itulah. Makanya kecenderungannya ilmu pengetahuan itu menyalahkan
agama sebelum dia tahu, sebelum ada teori-teori yang baru yang dia tahu. Wih, keliru ini. Masa misalnya dulu orang mengandaikan dianggap alam semesta tidak bisa hancur misalnya. Karena dalam alam semesta itu ada energi itu kekal kalau menurut sains. Hanya berganti bentuk aja. Tapi ternyata apa yang baru bisa hancur. Jadi kalau dunia awalnya diawali dengan ledakan, Big Bang, nanti juga setelah mengembang, nanti juga akan meledak dan hancur. Paham ya? Makanya kita harus yakin bahwa ilmu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam Al-Quran itulah puncak dari pengetahuan. Ilmu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan yang ada di dalam Al-Quran adalah puncak pengetahuan. Kalau sampai misalnya nanti kuliah, mau kuliah apa saja lah, kuliah apa saja, ingat-ingat ini. Misalnya ada jurusan DNA, rekayasa genetika misalnya, itu nanti kamu akan menemukan hal-hal yang luar biasa canggih dalam ciptaan Allah. Kamu tahu bahwa dalam tubuh manusia itu ada sel begini, ada begini, ada begini, ada begini. Balik meneh pokoknya kudu balik meneh. Oh iya memang kainane Gusti Allah. Termasuk ya, kamu misalnya belajar tadi misalnya astrofisik, astronomi, astrofisik, kamu misalnya mempelajari bintang-bintang, mempelajari galaksi, mempelajari apalah, pokoknya kehidupan di luar angkasa saja. Nanti kamu akan sampai oh iya ya, kok bisa ada ciptaan seperti ini? Oh iya wajar, sing ciptaan Gusti Allah. Seperti itu. Ya, saya itu selalu bilang sesuatu yang kelihatannya mustahil menurut ilmu pengetahuan saat ini, tetapi disampaikan di dalam Al-Quran atau hadis Nabi, pada saatnya akan menunjukkan kebenarannya. Saiki misalnya dianggap mustahil oleh ilmu pengetahuan, tapi ternyata apa? Ternyata itu ada gitu loh dalam Al-Quran atau dalam hadis. Ya kudu diterima. Ya kasih contoh begini. Bisa nggak orang itu berpindah dari misalnya satu galaksi ke galaksi yang lain? Atau kalau dalam ilmu pengetahuan sekarang kan belum bisa karena belum ada teknologinya. Bagaimana kita mau bisa pergi ke galaksi yang jauhnya misalnya puluhan ribu atau puluhan juta, puluhan miliar tahun misalnya. Kan belum ada teknologinya. Tapi kalau kita pikir misalnya dalam Al-Quran maupun dalam hadis dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah dari dunia ini, ada yang bilang diangkat ke langit. Kamu bayangkan nggak? Sebenarnya Nabi Isa itu dibawa kemana? Dibawa kemana? Ya kalau kita bayangkan dibawa kemana? Nggak tahu, ke langit. Ya langit itu kan istilah aja. Tapi kalau kamu cerdas, kamu pasti mikir berarti bisa sebenarnya.
perjalanan antar galaksi, perjalanan antar bintang itu bisa. Buktinya bisa itu. Nanti di akhir zaman akan balik lagi ke bumi. Bisa apa enggak? Al-Quran ngomong bisa. Hadis ngomong bisa. Lah kalau sekarang manusia itu belum punya teknologi, ya salah manusianya kan gitu. Oh nggak mungkin itu Gus. Pindah galaksi itu butuh kecepatan sekian-sekian. Nah, kan karena kita yang belum nyampe. Makanya sesuatu yang menurut ilmu pengetahuan sekarang dianggap mustahil, tapi dikatakan di dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi pada saatnya akan menemukan kebenarannya. Paham ya? Cobian, masa contoh yang gampang-gampang banyak. Misalnya dulu, kenapa Rasulullah itu kalau ada lalat nyemplung di minuman satu sayap kok dicelupkan semua? Ternyata belakangan kan ditemukan. Jadi kalau salah satu sayap lalat itu mengandung racun atau mengandung mikroorganisme yang jelek, tapi sayap yang lain mengandung baik, mengandung mikroorganisme yang baik. Makanya kalau kecemplung satu kita kan nggak tahu yang nyemplung itu yang baik apa yang sayapnya itu loh. Kalau kecemplung satu kan kita nggak tahu iki sayap sing ono mikroorganisme api apa sing elek kan, karo akhirnya dicelupno cek netral kan ngono. Nah itu juga baru ditemukan. Masuk apa Rasulullah melarang, nggak bagus orang itu minum sampai berdiri. Ternyata ya benar, orang yang berdiri itu kalau minum sampai berdiri bisa bermasalah dalam pencernaan. Itu kan baru diketahui. Tapi zaman dulu, zaman Nabi yang nggak tahu. Lapo kan yang Nabi kok ngongkon kalau minum kok disuruh duduk. Nah itu. Atau kalau dibalik, apa yang ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang kelihatannya tidak masuk akal menurut ilmu pengetahuan, jadikanlah sebagai inspirasi pengetahuan. Jadikanlah sebagai inspirasi pengetahuan. Paham? Makanya apa? Misalnya kamu melihat, ya dulu kayak begini aja. Saking gobloknya orang Islam, kita itu tiap tahun memperingati Isra Mi'raj, mempelajari cerita Isra Mi'raj. Tapi kenapa kok yang pergi ke bulan itu orang di luar Islam, ya kan? Itu kan kebodohan kita. Harusnya kita itu sudah berpikir dari dulu harusnya. Oh, ternyata bisa ya. Perjalanan lintas planet, perjalanan lintas galaksi, perjalanan lintas itu bisa. Buktinya apa? Buktinya adalah peristiwa Isra. Rasulullah dengan fasilitasnya Allah diberi teknologi namanya buraq, ya kan? Nah kalau sekarang manusia belum bisa, ya berarti yang goblok siapa? Manusianya. Nah itu makanya balik mana ya Mang? Jadi sesuatu yang dikatakan yang ada dalam Al-Quran atau hadis yang menurut ilmu pengetahuan hari ini tidak masuk akal, jadikanlah inspirasi ilmu pengetahuan. Ya, banyak hal nanti, makanya harus teliti. Pentingnya, makanya inilah pentingnya menggabungkan antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu pengetahuan, sains. Orang yang belajar sains itu nggak akan tahu, oh ada hadis begini, kan nggak tahu. Sama juga orang yang ngaji hadis juga nggak tahu apa ilmu nih. Oh ya gitu, pokoknya Isra Mi'raj pokoknya Nabi berjalan, nah ngono kan. Saya nggak berpikir, ya apa caranya nggak kendaraan atau transportasi yang bisa punya kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Nggak mikir ngono deh. Nah gitu ya. Jadi
Hadis yang ketujuh berbicara tentang ad-dinun nasiha.